Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang sisi lengkung. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Indikatornya yang pertama, siswa dapat menentukan rumus luas baik tabung, kerucut, dan bola. Kemudian mampu menentukan volume tabung, kerucut, dan bola. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan luas dan volume tabung, kerucut, dan bola. Dalam kehidupan sehari-hari, bangun ruang sisi lengkung bisa kita lihat pada gambar seperti ada bak mandi, sepak bola, atau tenda. Cangkir, gelas, bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat seperti ada cangkir, bak mandi, bola, tenda, ataupun wadah es krim dan lain-lain. Jaring-jaring tabung, kita lihat tabung berikut. Ini penutupnya berbentuk lingkaran dan juga alasnya berbentuk lingkaran. Ini ada tinggi daripada kerucut. Ini selimut kerucut. Kalau kita lihat, dia berbentuk persegi panjang. Terus yang kedua, ini menjadi penutup lengkap dari tabung, dia berbentuk lingkaran dan juga alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian kita perhatikan keliling alasnya itu merupakan panjang dari persegi panjang. Kemudian keliling lingkaran itu adalah 2 PR. Kenapa 2 PR? Sebelumnya sudah dipelajari sewaktu SD. Kemudian kita perhatikan ini tinggi daripada tabung. Ini tingginya. Nah, berbentuk persegi panjang ini merupakan selimut dari tabung. Kita perhatikan luas tabung ya. Luas tabung ini, jaring-jaring tabung ini ada berbentuk lingkaran, itu penutupnya, ada berbentuk lingkaran, itu alasnya, dan ada selimut daripada tabung berbentuk persegi panjang. Bagaimana luas tabung? Luas tabung berarti kita cari luas penutup, luas selimut, dan luas alas. Oke. Kalau kita perhatikan pada gambar bahwa luas daripada tabung itu berarti 2 luas lingkaran, karena ini ada penutup dan alas yang sama. Ini jika tabungnya lengkap penutup dan alasnya, berarti 2 kali luas lingkaran ditambah ini selimutnya berbentuk persegi panjang, luas persegi panjang. Maka luas lingkaran itu PR kuadrat, luas persegi panjang, panjang kali lebar, sehingga 2 PR kuadrat tambah 2 PRT. Kenapa 2 PRT? Kita perhatikan lebar ini merupakan tinggi daripada tabung, sedangkan panjangnya merupakan keliling lingkaran, karena ini berbentuk lingkaran ya. Jadi ini lebarnya merupakan keliling lingkaran, yaitu 2 PR, sehingga panjang ini 2 PR, tinggi ini merupakan lebar, sehingga luas tabung itu atau luas seluruh permukaan tabung itu 2 PR dikali R tambah T, atau 2 PR kuadrat tambah 2 PR kali T. Perhatikan contoh soalnya. Ini ada soal gambar tabung. Soalnya adalah sebuah tabung mempunyai jari-jari 14, berarti diketahui R-nya 14. Kalau diameternya berarti kali 2, 28. Tingginya 10 ya, tinggi tabung. Tentukan luas permukaan tabung. Itu yang ditanya, luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung rumusnya tadi sebelumnya udah kita pelajari, 2 PR kali R tambah T. Oke. Maka kita masukkan R-nya tadi itu 14, tingginya 10, kita operasikan, hasilnya itu 1120 cm², karena ini luas, satuannya adalah cm². Oke. Bagaimana soal dalam kehidupan sehari-hari? Kita perhatikan ini ada sebuah kaleng susu berbentuk tabung, mempunyai diameter 10, berarti jari-jarinya 5 ya, kita bagi 2 aja.
tingginya 20. Maka luas label kertas yang ditempel berarti selimut ya, selimut tabung. Oke. Nah, bagaimana menentukan daripada luas selimut tabung? Maka rumusnya tadi adalah 2 PR kali T. Selimut itu tadi panjang kali lebar, lebarnya itu menjadi tinggi, panjangnya menjadi keliling lingkaran, atau luas selimut boleh keliling lingkaran kali tinggi, sehingga luas selimut pada soal berikut adalah 628 cm². Kita masuk pada volume tabung. Nah, kita perhatikan ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini tentu luasnya VR². Oke. Nah, lingkaran ini kalau kita susun satu, lalu kita susun kembali dua, kita susun lagi berikutnya, kita susun lagi berikutnya, sehingga luas-luas daripada lingkaran tersebut membentuk sebuah tabung dengan ketinggian sebanyak tabung tersebut ya, luasnya, sehingga untuk volume tabung berarti luas lempengan kali tinggi ya. Luas lempengan berapa banyak kali tinggi. Luas lempengan itu adalah VR², atau luas lingkaran. Lempengan itu lingkaran, yaitu VR² kali tinggi. Nah, begitulah bagaimana memperoleh volume tabung. Kemudian contoh soal yang pertama, sebuah tabung mempunyai jari-jari dan tinggi masing-masing 10, berarti jari-jarinya 10 dan tingginya 30. Tentukanlah volume tabung tersebut. Oke, volume tabung tadi jelas ya, VR² kali tinggi. Jarinya tadi 10, tingginya 30. Oke, VR² kali tinggi, R-nya 10, maka kita gunakan 3,14 karena tidak kelipatan 7. Jika jadinya kelipatan 7, maka Pi-nya adalah 20/27. Oke, maka hasilnya 942 cm3 ya. Satunya kubik karena merupakan suatu volume. Baik, kita perhatikan jaring-jaring kerucut. Ini merupakan kerucut. Bagaimana jaring-jaringnya? Kita buka dengan cara contohnya kita potong ya kerucut tersebut, sehingga hasil dari potongan tersebut merupakan bagian dari lingkaran, yaitu ini juring. Jaring-jaring ini juring ini dapat membentuk yaitu sebuah kerucut. Kemudian bagaimana menentukan luas kerucut? Maka dari sebelumnya jaring-jaring ini, maka kita bisa menentukan daerah ini yang dinamakan luas kerucut, karena ini merupakan jaring-jaring kerucut. Nah, ini merupakan tinggi kerucut, ini jari-jari alas kerucut, dan ini adalah garis pelukis. Sehingga luas kerucut itu adalah luas lingkaran tambah luas selimut. Luas lingkaran ini merupakan alas, sementara ini merupakan selimutnya. Itu yang kita potong pada slide sebelumnya. Nah, di sini keliling alas itu sama dengan 2 PR. Perhatikan contoh soal. Ini sebuah kerucut mempunyai jajar 5 cm, tinggi 12, tentukanlah luas permukaannya. Coba jawab. Berarti luas permukaannya tadi yaitu luas alas tambah luas selimut. Luas alasnya berbentuk lingkaran PR², selimutnya PRS ya. S-nya tadi kita cari dengan rumus Pitagoras, yaitu tinggi kerucut kuadrat tambah jari kuadrat, karena membentuk segitiga siku-siku, yaitu tinggi kuadrat ditambah ini jari-jari kuadrat ya, membentuk segitiga siku. Kita bisa gunakan rumus Pitagoras, sehingga S diperoleh 13, maka kita substitusikan nilai-nilainya sehingga hasilnya adalah 2. Hasilnya 269. Kita perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kembali. Ini ada corong ya, terbuat dari aluminium, diameter 14, tingginya 24, berapakah luas bahan yang diperlukan? Oke, kita perhatikan di sini membentuk segitiga siku-siku, maka di sini garis pelukisnya belum diketahui, maka bisa membentuk segitiga siku-siku. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Maka mencari S itu gunakan rumus Pitagoras. S adalah sisi tegak kuadrat tambah sisi datar kuadrat, hasilnya 25, sehingga luas selimutnya itu merupakan VRS 3,14 kali 25. Kenapa tidak ada tambah PR²? Karena ini tidak memiliki alas, ini hanya selimutnya saja. Kita masuk pada volume kerucut.
Kita perhatikan volume ya daripada tabung ya. Terus ini volume tabung ini kita mau isi ke dalam ya, sebanyak sekali penuh ya. Oke, kemudian kita coba lagi, kita isi sebanyak 3 kali ya, 3 kali, sehingga dapat diperoleh bahwa rumus daripada volume kerucut sepertiga dari volume tabung. Karena tadi tabung tadi kita isi dengan 3 kali kerucut, sehingga volume kerucut ada sepertiga volume tabung. Jadi volume kerucut sama saja dengan volume tabung, cukup dibagi saja. Oke, kita perhatikan contoh soal. Di sini ada kerucut dengan jari-jari 14, terus tingginya 30. Berapa liter yang bisa tertampung maksimal ya? Berapa liter berarti volume. Volumenya jelas ya, pi r kuadrat kali tinggi. Tinggal substitusi saja. R-nya itu 14, tinggi 30. 160 cm kubik. Karena liter, maka ini kita ubah ke dalam desimeter kubik ya. Saya rasa Anda semua bisa untuk mengubah ke dalam desimeter kubik, karena yang diminta adalah liter. Oke, kita masuk luas bola. Kita perhatikan ini suatu lingkaran, tengahnya dapat membentuk bola ya. Maka jari-jari daripada bola adalah seperti ini, merupakan lingkaran. Oke. Kita perhatikan kulit jeruk ini ditempelkan pada lingkaran diameternya dengan diameter belahan jeruk. Kemudian kalau kita tempel-tempel ternyata membentuk sebuah bola ya. Kulit-kulit ini membentuk sebuah bola, yaitu sebanyak 4 lingkaran. Maka rumus daripada luas bola itu 4 kali luas lingkaran, atau 4 pi r kuadrat. Kita perhatikan contoh. Sebuah bola mempunyai luas itu 1256. Berapakah jari-jari bola? Oke, kita tahu rumus luas bola itu tadi adalah 4 pi r kuadrat. Maka 4 itu kita pindahkan menjadi kali, baru kuadratnya menjadi akar. Maka akar 1256 ini ya, dibagi 4 kali 3,14 ya. Oke, hasilnya jadi 10. Maka jari-jarinya 10. Kita perhatikan bola ini. Kemudian bola ini kita bagi 2, maka ini adalah setengah bola. Kemudian kita masukkan kerucut isinya ke dalam setengah bola. Oke, kita masukkan isinya, ternyata belum penuh ya. Lalu kita coba lagi sehingga penuh ya. Berarti 2 kerucut bisa membentuk penuh setengah bola. Saya ulangi, 2 kerucut bisa membentuk penuh setengah bola. Oke, kita lanjut. Ternyata dari tinggi kerucut dan jari-jari bola sama, artinya ini ketinggian kerucut dengan jari-jari bola itu sama. Dari kesimpulan bahwa jika bola volume setengah bola itu dapat dari percobaan tadi 2 kali volume kerucut. Maka kalau ini setengah bola, kalau sebuah bola maka kita kali 2, itu menjadi 4 ya volume kerucut. Nah, ini adalah 2 kali 1/3 pi r kuadrat, karena ini merupakan volume kerucut, sehingga 2/3 pi r kuadrat tinggi. Oke, maka volume bola itu 2 kali volume setengah bola, atau bisa menjadi 4/3 pi r kuadrat. Cukup kali 2 untuk mengetahui sebuah bola, volume sebuah bola. Oke, kita coba contoh soal. Itu sebuah bola mempunyai diameter 24, maka volume udara yang dapat bola adalah, oke, ini saya gampang ya, volumenya 4/3 pi r kubik. Berarti tadi diameternya 24, maka jari-jarinya 12 ya, 12. Maka tinggal masukkan, substitusikan 3,14 kali 12, sehingga hasilnya volumenya adalah 7234,56. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetaplah disiplin agar kita tetap sehat jasmani. Selamat belajar dan selamat pagi.